jalan tol Baleno dibuka secara gratis untuk masyarakat hingga adanya penetapan tarif dari pemerintah pusat. Seorang balita di kota Jambi mengidap penyakit turun berat badan. KPU Batanghari ingatkan legislatif yang terlibat jurkam untuk melakukan izin cuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Jumat 18 Oktober 2024. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, jalan tol Bayung Lincir Tempino yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan langsung disambut antusias pengendara. Pasca diresmikan, jalan tol Baleno belum dikenakan tarif alias gratis untuk masyarakat. Hari pertama operasional jalan tol Bayung Lincir Tempino langsung disambut antusias pengendara pasca diresmikan Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2024. Manajer cabang PT Hutama Karya untuk jalan tol seksi 3 Baleno, Hanung Anindito mengatakan, sejak dibuka pada pukul 7 pagi, antrian kendaraan sudah terlihat baik dari gerbang tol Muaro Sebapo di Provinsi Jambi maupun dari arah gerbang tol Bayung Lincir di Sumatera Selatan. Pemangkasan jarak dan waktu tempuh dinilai menjadi faktor utama antusias masyarakat untuk memanfaatkan jalan tol. Diprediksi, ruas jalan tol Bayung Lincir Tempino yang memiliki panjang 34 km mampu memangkas waktu tempuh hingga 1 jam dari jalan umum. Meski sudah beroperasi, jalan tol Bayung Lincir Tempino masih dibuka secara gratis untuk masyarakat hingga adanya ketentuan penetapan tarif dari pemerintah pusat. Kan sih tadi waktu kita dibuka, kan kita dibuka jam 7 pagi. Sampai dengan jam 7 pagi tadi itu kelihatan sudah ada antrian di akses kalau di sini Tempino, yang di Sumatera Selatan di Bayung Lincir. Cuman memang ini kan belum ada tapping, maksudnya sudah tapping tapi belum ada tarif. Ruas jalan tol Bayung Lincir Tempino yang merupakan bagian integral dari jalan tol Trans Sumatera dapat ditempuh dengan waktu 25 menit dengan rata-rata kecepatan 100 km per jam. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman bersama sejumlah kepala OPD di lingkup provinsi menguji kelaikan ruas jalan tol Bayung Lincir Tempino. Diharapkan pengoperasian jalan bebas hambatan ini berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pasca diresmikan Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2024, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menguji kelaikan ruas jalan tol Bayung Lincir Tempino di hari pertama pengoperasiannya. Sudirman bersama sejumlah kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi serta pihak pengelola jalan tol mencoba jalan bebas hambatan sepanjang 34 km itu dari mulai gerbang tol Muaro Sebapo menuju gerbang tol Bayung Lincir dan kembali ke titik awal. Sudirman mengatakan atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menuntaskan pembangunan jalan tol pertama di Provinsi Jambi ini. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, jalan tol Bayung Lincir Tempino yang merupakan seksi 3 dari jalan tol Betung Jambi dipastikan sudah siap untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Pemprov saat ini tengah menunggu keberlanjutan pembangunan ruas jalan tol Tempino Simpang Nes sepanjang 19 km yang ditargetkan rampung pada tahun 2025. Selain itu, keberlanjutan pembangunan ruas jalan tol Betung Jambi juga sangat diharapkan dapat segera direalisasikan pemerintah pusat untuk menghubungkan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Muara Sebapo sampai ke arah Bayung Lincir, lebih kurang 34 kilo ya tadi yang kita lalui itu. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Jokowi beserta dengan Kementerian PUPR yang sudah menuntaskan untuk segmen lebih kurang 34
kilometer Banyung Lincir ke Muara Sepapo. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman berharap pengoperasian jalan tol Bayung Lincir Tempino akan berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki awal musim hujan di akhir tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi memprediksi tidak memperpanjang status siaga darurat Karhutla yang akan berakhir pada 31 Oktober 2024. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore, Randy. Bagaimana informasi terkini terkait Karhutla di awal musim hujan di Provinsi Jambi? Baik, selamat sore Amsol dan juga pemirsa. Sudah memasuki periode musim hujan di akhir tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi berkemungkinan tidak akan memperpanjang status siaga darurat Karhutla untuk tahun ini. Jika nantinya tidak diperpanjang, status Karhutla tersebut akan berakhir pada 31 Oktober 2024 atau setelah ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2024 yang lalu. Berdasarkan penjelasan dari pemerintah Provinsi Jambi, yaitu penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman, pemerintah akan terlebih dahulu melihat perkembangan cuaca hingga 2 pekan ke depan. Jika kondisi hujan dinilai mampu meminimalisir terjadinya kebakaran, maka status siaga Karhutla untuk tahun 2024 tidak akan diperpanjang. Namun, jika kondisi hujan dirasa masih kurang bisa minimalisir terjadinya Karhutla, maka status siaga Karhutla untuk tahun 2024 akan kembali diperpanjang. Sudirman menekankan kondisi Karhutla di Provinsi Jambi saat ini sudah sangat terkendali. Hujan yang mengguyur seluruh wilayah Provinsi Jambi dalam beberapa minggu terakhir dapat menurunkan angka kebakaran. Demikian, Amsol. Ya, berapa luas Karhutla di Provinsi Jambi hingga pertengahan bulan Oktober ini? Baik, berdasarkan informasi yang diterima dari Badan Pengelolaan BPBD Provinsi Jambi, hingga pertengahan bulan Oktober ini tercatat sudah ada 1.078 hektar hutan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Dengan rincian, Muara Jambi sebanyak 389 hektar, Tarolangun sebanyak 293 hektar, Batanghari sebanyak 158 hektar, Merangin sebanyak 75 hektar, Tabo sebanyak 64 hektar, Bungo sebanyak 24 hektar, Tanjung Jabung Barat sebanyak 33 hektar, Tanjung Jabung Timur sebanyak 21 hektar, dan Kota Jambi sebanyak 17 hektar. Luas Karhutla tersebut 592 hektar terjadi pada lahan mineral, sementara 486 hektar terjadi pada lahan gambut. Hingga pertengahan Oktober ini tercatat hanya ada 2 daerah di Provinsi Jambi yang bebas dari kejadian kebakaran hutan lahan. 2 daerah itu yakni Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Demikian, Ansol. Ya, baik, terima kasih Randy Arta atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, seorang balita di Kelurahan Lebak, Bandung, Kota Jambi terus mengalami penurunan berat badan. Rita sebagai orang tua merasa khawatir anaknya mengalami gizi buruk. Seorang balita berusia kurang dari 2 tahun di Kelurahan Lebak, Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi terus mengalami penurunan berat badan. Bahkan tulang-tulang mulai terlihat karena susutnya berat badan. Kondisi itu membuat orang tua merasa khawatir jika anaknya mengalami gizi buruk, karena semakin hari berat badan semakin susut tinggal 5,8 kg. Sementara normalnya anak yang hampir 2 tahun itu minimal memiliki berat badan 7 kg. Rita selaku orang tua berharap adanya bantuan dari pemerintah. Pasalnya untuk membawa anaknya berobat, Rita merasa tidak mampu karena keterbatasan uang. Awal mulanya kan biasa aja kan, sudah diimunisasi yang 5 bulan nih. Timbangannya kan turun 5 kilo gitu, di 5 kilo deh. Kami juga aneh, kok sampai nampak tulang-tulangnya kayak gitu lah. Itulah petugas kesehatan kemarin tuh kan nanya, ya dari EE-nya katanya kayak mana, mencret enggak, kayak bilang kan. Ini terakhir ke Posyandu sudah beberapa waktu yang lalu, yang seharusnya dia membawa balitanya ke Posyandu terakhir, namun tidak membawa ke Posyandu. Oh gitu. Jadi memang ada kalau tadi keterangan dari Pak RT ada masalah psikologis dengan ibunya.
Menurut pihak Dinas Kesehatan Kota Jambi, anak tersebut masih dalam kondisi normal sesuai dengan usianya. Kemudian juga belum termasuk anak yang kurang gizi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Selain banjir, di musim peralihan ini masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib mewaspadai angin puting beliung. Apalagi angin kencang disertai curah hujan yang tinggi diprediksi terus terjadi hingga akhir tahun 2024. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Kliva Patria langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Halo Kliva, selamat sore. Bagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di musim peralihan ini? Kliva, silakan. Ya, selamat sore pemirsa yang ada di rumah. Dapat kami sampaikan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa hingga pertengahan bulan Oktober tahun 2024 ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah memasuki musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Hal ini ditandai dengan adanya hujan turun dengan intensitas ringan hingga sedang dalam beberapa hari terakhir. Untuk diketahui berdasarkan dari pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 5 kecamatan pesisir yang kerap terjadi angin kencang, mulai dari Kecamatan Mendahara, Kuala Jambi, Rantau Rasau, Sadu, dan Berbak. Para nelayan yang ada di kecamatan tersebut diminta untuk tetap waspada bila mana adanya terjadi hujan yang turun dengan intensitas sedang. Sebagaimana juga data yang kami himpun dari BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat ini belum ada kasus ataupun hal yang terjadi pengrusakan oleh akibat angin kencang tersebut. Untuk juga diketahui, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus melakukan imbauan dan membuat surat peringatan dini ke 5 kecamatan pesisir tersebut bahwasanya potensi bencana alam berupa angin bisa saja terjadi kapan pun. Demikian. Kliva, selanjutnya apa saja langkah preventif yang dilakukan TRC BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencegah dan menangani bencana, Kliva? Ya, untuk langkah preventif yang dilakukan tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mereka telah menyiagakan sejumlah alat untuk penanganan bencana banjir bila mana kejadian tersebut terjadi pada dalam waktu dekat ini. Berdasarkan rilis dari BMKG Jambi, bahwasanya Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan rutin diguyur hujan pada dasarian pertama bulan November hingga akhir tahun. Sebab Kabupaten Tanjung Jabung Timur langganan adanya potensi bencana banjir berupa banjirop. Selain itu, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menyiagakan 1 posko induk yang berada di Kecamatan Muara Sabak. Nantinya anggota dari tim reaksi cepat ini akan disebar ke 5 kecamatan pesisir yang berpotensi terjadinya bencana banjir hingga bencana angin kencang. Demikian. Baik, Kliva, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Bawaslu Sarolangun telusuri laporan netralitas ASN di media sosial. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Pilkada 2024. Saudara, Bawaslu Sarolangun saat ini tengah menelusuri adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diduga mengklik akun media sosial pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun di tahapan Pilkada 2024.
Selama tahapan masa kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati berlangsung, jajaran Bawaslu belum menerima adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun. Sejauh ini laporan yang diterima Bawaslu belum resmi atau secara tertulis. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan pihaknya berupaya melakukan penelusuran informasi awal karena dari hasil pengawasan menunjukkan beberapa dugaan pelanggaran yang bersumber dari laporan dan informasi masyarakat di jejaring media sosial. Mudrika menjelaskan, sejauh ini pihaknya sedang melakukan proses penelitian terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN di masa kampanye dengan menyukai foto dan video di akun media sosial pasangan calon. Terkait dengan adanya akun ASN yang diduga melanggar netralitas ASN terkait dengan mungkin mengomen, men-share atau memposting terkait dengan foto calon ataupun video-video calon. Nah itu kami akan menelusuri akan melakukan penelusuran namanya terkait dengan informasi awal kali. Jajaran Bawaslu Sarolangun berharap dan mengimbau semua pihak yang dilarang terlibat dalam politik praktis, seperti ASN dan kepala desa beserta perangkatnya, agar dapat menjaga netralitas di media sosial selama masa kampanye. Karena ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses dan pesta demokrasi 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Kerinci menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan proses demokrasi berjalan baik dan adil. Bawaslu Kabupaten Kerinci melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada serta menjaga netralitas aparatur sipil negara, TNI, Polri, kepala desa, dan perangkat desa dalam proses demokrasi. Sosialisasi pengawasan pilkada tersebut membahas berbagai topik, termasuk tahapan pilkada dan jenis pelanggaran pemilu yang perlu diwaspadai, serta prosedur pelaporan pelanggaran. Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci, Tommy Akbar, mengatakan, kegiatan sosialisasi pengawasan pilkada merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk memperkuat pengawasan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan pilkada yang bersih dan transparan. Ini kita melaksanakan sosialisasi pengawasan pilkada, sekaligus juga dalam rangka menjaga netralitas ASN, TNI, Polri, aparat desa. Di sini kita juga melaksanakan penandatanganan kerjasama PKS dengan seluruh OPD yang terundang guna memastikan pengawasan upaya pencegahan kita untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas dan berjalannya demokrasi 27 November mendatang dengan sukses, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tommy Akbar juga menyampaikan dengan pengawasan yang ketat, diharapkan Pilkada 2024 di Kabupaten Kerinci dapat berjalan aman, lancar, dan menghasilkan pemimpin yang dipilih berdasarkan kehendak rakyat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Masa kampanye Pilkada 2024 ini, pihak KPU Kabupaten Batanghari mengingatkan seluruh anggota Dewan Batanghari yang terlibat dalam juru kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat mengajukan izin cuti. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, masa kampanye saat ini sebagian anggota DPRD Batanghari turut ambil bagian dalam mendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Untuk menjamin tidak menyalahgunakan fasilitas negara, KPU mengingatkan agar seluruh anggota DPRD Kabupaten Batanghari yang terlibat sebagai juru kampanye dapat mengajukan izin cuti di saat kampanye berlangsung. Aturan ini pun tertuang di dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye. Selama kegiatan kampanye, anggota DPRD tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas maupun anggaran lain yang bersumber dari negara. Sedangkan anggota dewan yang berstatus sebagai undangan atau menghadiri kegiatan kampanye dan tidak bertindak sebagai jurkam tidak diwajibkan untuk mengajukan izin cuti tersebut. DPRD karena memang di dalam undang mereka juga sebagai pejabat negara. Jadi
kalau anggota DPRD yang ingin menjadi jurkam ya, kampanye, mereka wajib untuk melakukan cuti saat kampanye, ya. Bukan masa kampanye, saat kampanye ke gubernur. Nah, tapi kalau mereka hanya menghadiri saat kampanye berlangsung, tidak perlu. Ahmad Halim menyebutkan agar setiap anggota DPRD yang terlibat kampanye dapat mematuhi aturan sehingga proses kampanye pun dapat berjalan lancar tanpa adanya temuan pelanggaran. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 245 karton surat suara Pilkada 2024 tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedatangan logistik Pilkada tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Surat suara untuk Pilkada telah tiba di gudang logistik KPU Tanjung Jabung Barat. Kedatangan logistik tersebut dikawal ketat aparat kepolisian. Ketua KPU Tanjung Jabung Barat Muhammad Rum mengatakan surat suara yang tiba di gudang logistik KPU terdiri dari surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjumlah 122 karton. Untuk surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati berjumlah 123 karton. Surat suara tersebut telah tiba pada Senin lalu di Provinsi Jambi. Kemudian didistribusi untuk 4 kabupaten kota, yakni Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, serta Tanjung Jabung Timur. Kemudian surat suara tersebut akan dicek untuk mengetahui ada kekurangan atau kerusakan. Untuk surat suara, jadi kita di sini kan ada surat suara untuk gubernur dan surat suara untuk bupati. Alhamdulillah kalau dari jumlah kota, dari jumlah kota kita sekarang juga masih dalam proses ya, kita masih dalam proses. Kita juga nanti akan menghitung juga, tadi kan begitu juga nanti dengan lembarannya juga nanti kita setelah kita sortir nanti kita baru tahu nanti apa kita ada kekurangan atau apa yang rusak. Sementara itu, Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Tanjung Jabung Barat Nur Hadi Prabowo mengatakan, dari pengawasan Bawaslu, surat suara yang tiba di gudang logistik telah sesuai aturan. Karena setiap tahapan pihak Bawaslu hadir untuk melakukan pengawasan secara melekat agar tercipta pilkada yang sejuk, aman, dan kondusif, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Jambi terus berupaya mengentaskan angka stunting. Ditargetkan tahun 2024 ini, angka stunting dapat turun di bawah 12%. Pemerintah Kota Jambi gelar rapat evaluasi penanganan stunting atau gagal tumbuh pada anak di Kota Jambi, sehingga realisasi penanganan stunting di Kota Jambi bisa melebihi target di bawah 12% hingga akhir tahun 2024. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan angka stunting menjadi perhatian semua pihak sehingga tidak ada lagi anak yang mengalami gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi. Gotong royong dan kolaborasi dengan instansi terkait juga perlu dilakukan, termasuk kekompakan dari bidan desa, puskesmas, dan unsur terkait lainnya dalam mengentaskan angka stunting. Untuk penurunan stunting ini, alhamdulillah sebenarnya Kota Jambi ini sudah turun angka di target yang kemarin dicapai gitu. Tapi saya ingin di 2024 ini target turun di angka 12% itu lebih rendah lagi dari itu capaiannya. Nah, oleh karena itu saya mengundang ke semua penanggung jawab lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mengurangi resiko stunting pada anak, baik dari pemberian makan dan pola hidup sehat kepada anak-anak balita. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya menurunkan angka stunting. Upaya tersebut membuahkan hasil yang positif. Itu terbukti dengan tren penurunan angka stunting yang konsisten terjadi setiap tahunnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ilwan Fasroni langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore Ilwan, apa saja upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menurunkan angka stunting? Baik, terima kasih Amsol dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dari Kabupaten Kerinci dapat saya laporkan, pemerintah Kabupaten Kerinci terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Kerinci. Berbagai program dan inisiatif dilakukan secara terpadu oleh pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mengatasi masalah stunting. Upaya tersebut membuahkan hasil yang positif.
Hal itu terbukti dengan tren penurunan angka stunting yang terjadi di Kabupaten Kerinci di setiap tahunnya. Yakni berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bahwa untuk angka stunting yaitu sejak tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Kerinci mencapai 26,7% dan pada tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Kerinci ini turun menjadi 24,3%. Dan pada tahun 2023, Kabupaten Kerinci mencatat prestasi gemilang dengan menorehkan angka penurunan stunting tertinggi di Provinsi Jambi, yakni sebesar 8,7% atau lebih rendah dari yang ditargetkan oleh nasional atau pemerintah pusat ini sebesar 14%. Berdasarkan penjelasan dari pejabat Bupati Kerinci bahwa yang menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak. Capaian ini juga mendapatkan apresiasi langsung dari pemerintah pusat sebagai salah satu kabupaten dengan kinerja terbaik dalam penanganan prevalensi atau masalah stunting. Dengan keberhasilan ini, Kabupaten Kerinci diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Provinsi Jambi dan sekitarnya dalam upaya mengatasi masalah stunting. Pemerintah Kabupaten Kerinci bertekad untuk terus memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dan kesehatan generasi penerus bangsa. Bupati Ashraf juga menyatakan bahwa pencapaian ini sangat membanggakan pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah tidak akan berpuas diri dan akan terus memperkuat program-program penanganan stunting untuk mencapai target yang lebih rendah lagi di tahun-tahun yang akan datang. Amsol. Apa yang menjadi program strategis untuk mendukung penurunan prevalensi stunting di Kerinci, Ilwan? Baik, dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kerinci, pemerintah Kabupaten Kerinci telah melaksanakan berbagai program strategis seperti peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, distribusi bantuan makanan bergizi, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi di daerah-daerah yang rawan stunting. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kerinci juga aktif menggerakkan masyarakat melalui posyandu dan penyuluhan gizi bagi ibu hamil dan hamil serta keluarga yang memiliki anak balita. Amson. Ya baik, terima kasih Ilwan Pasroni melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci terkait penurunan angka stunting. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai pariwara berikut ini. Di antaranya, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman buka kegiatan Forprov pertama Kormi tahun 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, satu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nurfatu Korida diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dari jabatannya selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ramadan Cerbitakasa langsung dari Kabupaten Merangin. Selamat sore Ramadan, bagaimana tindak lanjut dari KPU Kabupaten Merangin atas pemberhentian Nurfatu Korida? Baik, terima kasih dari Kabupaten Merangin. Memang benar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah memberhentikan nama Nurfatu Korida dengan sanksi peringatan keras terakhir dan dia diberhentikan sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.
Sanksi tersebut telah dibacakan dalam sidang putusan tingkat itu dengan nomor perkara 121/DKPP/7/2024 dan 123/DKE/DKPP/7/2024. Nah, mengenai dari tindak lanjut dari KPU, berdasarkan keterangan dari anggota KPU Kabupaten Merangin Divisi Teknis Penyelenggaraan Kenny Afresayuti, pihak KPU masih menunggu surat keputusan dari KPU karena berdasarkan putusan di KPP bahwa KPU harus menindaklanjuti sanksi yang telah ditetapkan oleh DKPP minimal 7 hari yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober yang lalu dan Bawaslu RI untuk menguji putusan tersebut. Artinya saat ini KPU Merangin belum bisa melaksanakan penggantian atau mengisi jabatan dari dan petugas yang dijabat sebelumnya oleh teknis pengisian jabatan penyelenggaraan untuk teknis pengisian jabatan tersebut. KPU akan melakukan rapat pleno setelah KPU RI menerbitkan surat pengaktifan kembali terhadap yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui sebelumnya, adapun perkara yang terjadi terhadap anggota KPU Merangin atas nama Nurfatu Korida sebagai teradu tersebut, bahwa pada awalnya teradu menelpon PPK Lemah Masurai untuk melakukan penggeseran suara yang dilakukan melalui WhatsApp dalam suatu pleno di tingkat kecamatan, dan teradu berdalih perintah untuk memindahkan suara caleg DPR RI nomor urut 4 dari Partai Demokrat atas nama Bursa Garnunji tersebut adalah bercanda, dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh DKPP. DKPP menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh teradu selaku penyelenggara pemilu, sekalipun berdasarkan fakta bahwa tidak terjadi pergeseran perolehan suara Partai Demokrat ke perolehan suara calon anggota legislatif tersebut, dan hal tersebut tidak terhadap dalih dari Nurfatu Korida tidak menggugurkan perbuatan yang bersangkutan dan telah menimbulkan sakwa sangka dan kegaduhan di masyarakat. Sejatinya selaku penyelenggara pemilu, teradu harus memahami bahwa setiap tindakan teradu melekat identitas jabatan sehingga harus senantiasa memedomani prinsip penyelenggara pemilu, yaitu bertindak profesional dan akuntabel, yang bermakna bahwa segala tindakan teradu dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan tahapan pemilu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Baik, terima kasih Ramadan Cerbita Kasa melaporkan langsung dari Kabupaten Merangin. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita ikuti informasi advertorial. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman membuka penyelenggaraan Forprov pertama Kormi Provinsi Jambi tahun 2024. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah untuk membangun dan mengembangkan olahraga rekreasi di daerah. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia menjadi wadah penting dalam pembangunan dan pengembangan olahraga rekreasi di daerah. Dengan pendekatan yang inklusif dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, Kormi telah mendorong olahraga rekreasi untuk menjadi gaya hidup masyarakat dalam upaya mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, bahagia, dan produktif. Hal tersebut dikatakan penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman saat membuka penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Porprov pertama Kormi Provinsi Jambi tahun 2024.
Diharapkan penyelenggaraan Porprov Kormi menjadi bagian untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berolahraga serta melestarikan permainan maupun olahraga tradisional. Pelestarian berbagai olahraga tradisional yang menjadi warisan budaya Nusantara perlu dilakukan guna memperkuat identitas kearifan lokal di tengah tantangan kemajuan zaman. Dan juga panitia yang sudah mensukseskan acara Kormi pertama ini bagian dari upaya kita, termasuk juga upaya pemerintah provinsi dalam membugarkan, menyehatkan masyarakatnya. Tidak akan bisa beraktivitas, tidak akan bisa berprestasi kalau tidak sehat, bugar, dan gembira. Oleh karena itu, kami juga berharap agar festival olahraga masyarakat Kormi yang pertama ini. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mendukung dan mensukseskan program-program Kormi. Penyelenggaraan Porprov pertama Kormi tahun 2024 diikuti 1.416 pegiat olahraga dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saat pelantikan Datuk Rio atau Kades terpilih Dusun Muara Kuamang dengan masa kerja hingga tahun 2030, Bupati Bungo Masuri mengingatkan Datuk Rio tentang pengelolaan dana desa harus tertib administrasi dan transparan. Bupati Bungo didampingi Ketua TPPKK Bungo melantik secara resmi Andi Sofian selaku Datuk Rio terpilih Muara Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masuri mengucapkan selamat atas pelantikan Andi Sofian sebagai Datuk Rio Muara Kuamang masa tugas 2022-2030. Sekarang dusun atau desa dipandang sebagai pondasi negara, sehingga untuk membangun negara harus lebih dahulu memperkuat pembangunan di dusun atau desa. Sedangkan untuk penggunaan dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan asli desa yang sah wajib untuk dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, serta dilakukan tertib serta disiplin anggaran. Apabila ada kendala, segera berkonsultasi sehingga Datuk Rio tidak terjerumus dan terhindar dari masalah hukum. Sebagai pemimpin, Datuk Rio atau Kades juga diharapkan mampu membuat keputusan yang tepat, cepat, adil, dan bijaksana. Siang hari ini kita sama-sama hadir di Dusun Muara Kuamang ini dalam rangka pelantikan Datuk Rio Dusun Muara Kuamang. Ini Datuk Rio 2002 kita lakukan pemilihan Rio, namun ada gugatan waktu itu dan diperintahkan untuk kita lakukan pemilihan ulang PSU ya. Alhamdulillah sudah terpilih Datuk Rio Andi ini, ya, kami sampaikan ucapan selamat kepada Pak Andi Sofian. Saat pelantikan Datuk Rio juga sekaligus dilaksanakan pembacaan ikrar untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan tidak melakukan penambangan emas tanpa izin atau peti. Kemudian dilakukan proses penyerahan kepala kerbau kepada Bupati Bungo sebagai Pusako Batin Setio Dirajo. Gelar adat tersebut merupakan tradisi dan kearifan lokal yang masih tetap terjaga setiap pelantikan pemimpin di suatu dusun atau desa di Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo meninjau dan memberikan bantuan untuk korban kebakaran yang terjadi di Pasar Atas beberapa waktu lalu. Masing-masing korban mendapatkan bantuan senilai 10 juta rupiah dan kedepannya Pemkab siap merelokasi bangunan pasar yang rusak akibat terbakar. Bupati Bungo Masuri bersama unsur Forkopimda dan OPD terkait meninjau lokasi pasca kebakaran di Pasar Atas Muara Bungo beberapa hari lalu. 12 kios pedagang hangus terbakar pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 lalu. Bupati Bungo Masuri atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bungo turut prihatin akan musibah ini. Untuk membantu para korban kebakaran, Pemkab Bungo akan mengupayakan dalam bulan ini untuk segera merelokasi para pedagang dan membangun serta menata kembali bangunan Pasar Atas yang sudah cukup tua itu. Mengingat keberadaan Pasar Atas ini merupakan urat nadinya perekonomian Kabupaten Bungo. Kedepannya setiap kios diwajibkan memiliki APAR atau alat pemadam api ringan. Melihat kondisi Pasar Atas yang baru saja beberapa waktu terbakar, yang pertama yang kami lakukan hari ini memastikan bahwa yang berdagang yang terbakar ini mereka mendapatkan tempat. Itu kita pastikan. Mereka sudah
bisa direlokasi di tempat yang lain, yang kosong kita pindahkan. Kemudian yang kedua, ini pasar akan kita robohkan yang yang sudah terbakar, kemudian lapak-lapak yang rusak, kemudian juga los yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, ini semua nanti kita robohkan. Nah, setelah kita robohkan, kita tata ulang, nanti kita atur kembali. Nah, untuk dilakukan pembangunan kembali. Saat kunjungan ke lokasi kebakaran Pasar Atas, Bupati Bungo bersama unsur Forkopimda memberikan bantuan secara simbolis kepada 7 pemilik kios dari 12 kios yang terbakar. Masing-masing mendapat 10 juta rupiah, sedangkan 5 kios lainnya merupakan kios kosong. Bupati Masuri berharap bantuan dari Pemkab Bungo ini dapat membantu meringankan beban para pedagang serta sebagai modal untuk memulai usaha baru. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seorang pelaku perampokan gerai BRI Link diringkus polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, seorang pengedar barang haram narkotika diringkus tim Satres Narkoba Polresta Jambi. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4 ons dan 1 kilogram sabu yang dijual. Nofri Andri, warga Sungai Sawang, Kelurahan Simpang 3, Sipin, Kota Jambi, diringkus tim Satres Narkoba Polresta Jambi. Pria 31 tahun ini berurusan dengan aparat kepolisian lantaran nekat mengedarkan sabu di wilayah Kota Jambi. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan kepolisian. Dari penyelidikan tersebut, polisi langsung mendatangi rumah pelaku dan mendapati 4 ons sabu. Dari hasil pemeriksaan polisi, sabu tersebut awalnya seberat 1 kilo dan berhasil diedarkan hingga hanya tersisa 4 ons. Barang haram tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial A yang saat ini masih di buron. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti lainnya, pendukung lainnya, si N ini menguasai narkoba, kemudian juga dijualkan kembali kepada orang lain. Jadi bisa dikatakan sebagai pengedar. Saat ini polisi masih mendalami jaringan pengedar narkoba ini. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman pidana hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sepanjang tahun 2024, Ditres Narkoba Polda Jambi mengungkap 644 kasus peredaran narkoba di wilayah Provinsi Jambi. Dalam pengungkapan tersebut, barang bukti narkoba senilai ratusan miliar rupiah disita dan dimusnahkan polisi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono. Halo Hari, selamat sore, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore. Ya, pemirsa, memang Direktorat Reserse Narkoba dan Satres Narkoba Polres Jajaran saat ini terus memberantas peredaran narkoba di wilayah Provinsi Jambi. Setidaknya sepanjang tahun 2024 ini, Direktorat Reserse Narkoba dan Polres Jajaran telah berhasil mengungkap 654 kasus tindak pidana narkoba, yang dimana dari 654 kasus ini, polisi setidaknya berhasil mengamankan 950 orang tersangka, dengan 62 diantaranya merupakan berjenis kelamin perempuan. Dari pengungkapan itu, polisi berhasil menyita setidaknya sekitar kurang lebih ada 106 kg sabu, kemudian ada 26.100 butir pil ekstasi, dan juga 9,5 kg ganja dengan nilai barang yang mencapai kurang lebih 147 miliar rupiah. Menurut Kapaur Penum Bidang Humas Polda Jambi, Ibda Maulana, bahwasanya data tersebut hanya diperoleh dalam kurun waktu 9 bulan saja. Tentunya dari 65 kasus ini, polisi juga
telah berhasil mengungkap atau menyelesaikan setidaknya ada 644 kasus, sedangkan sisanya masih dalam proses penyidikan. Tentunya upaya ini merupakan langkah tegas kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Provinsi Jambi. Ya. Ari, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, saudara, seorang pelaku perampokan gerai BRI Link diringkus tim unit Reskrim Polsek Kota Baru. Pelaku ditangkap setelah berusaha merampok uang puluhan juta rupiah dari gerai bank tersebut. Seorang pria bernama Abdul, warga Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, berurusan dengan tim unit Reskrim Polsek Kota Baru, Kota Jambi. Pria 29 tahun ini kedapatan merampok gerai BRI Link di kawasan Jalan Patimura, Kedali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam aksinya yang terekam kamera pengawas, kasir di salah satu usaha pembiayaan di Kota Jambi ini awalnya mentransfer uang senilai 20 juta rupiah. Setelah transaksi selesai, pelaku kemudian pergi. Namun tak lama kemudian, pelaku kembali lagi dengan menggunakan mantel hujan, masker, dan pisau. Pelaku kemudian merampas uang yang ia transfer. Ia bahkan sempat melukai korbannya sebelum akhirnya melarikan diri. Uang hasil perampokan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi daring. Senjata tajam. Jadi dia mengancam, Bang? Ya. Korban menderita lukai. Ya. Korban menderita luka di bagian mana, Bang? Korban luka gor saja. Luka gor saja, ya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana hingga 9 tahun kurungan penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Tim gabungan masih memburu terpidana yang berhasil melarikan diri saat dilakukan pengawalan di Pengadilan Negeri Sarolangun pada Agustus 2024. Pasca kaburnya seorang terpidana Sandit bin Juri kasus pemerasan dan pencurian dari penjagaan petugas penjaga di Pengadilan Negeri Sarolangun pada bulan Agustus silam. Hingga saat ini, tim gabungan terus berupaya melakukan pengejaran terpidana tersebut agar terpidana segera menjalani masa hukuman. Saat dikonfirmasi, Kasih Penkum Kejati Jambi Nauli Wijaya mengatakan hingga saat ini terpidana tersebut belum berhasil ditangkap oleh petugas. Namun segala upaya terus dilakukan untuk mengamankan terpidana tersebut, salah satunya dengan melibatkan Kejaksaan Agung untuk turut serta melakukan pengejaran terpidana tersebut. Diharapkan dengan dilibatkan Kejaksaan Agung ini, terpidana cepat ditangkap. Kejaksaan mengimbau agar terpidana untuk segera menyerahkan diri. Bagi masyarakat yang mengetahui kendaraan terpidana untuk dapat segera melaporkan ke petugas terdekat. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kondisi hasil panen para petani padi lokal yang jauh menurun pada musim tanam tahun ini merupakan dampak dari musim kemarau. Kondisi ini tentunya mempengaruhi harga beras di pasaran. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Azam Afnan, langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Halo Azam, selamat sore. Dengan menurunnya produksi hasil panen padi lokal, apakah mempengaruhi harga beras di pasaran? Azam, silakan. Ya, pemirsa, dapat saya informasikan dampak dari bencana petani lokal kemarau yang telah berlangsung di Kabupaten Muaro Jambi membuat produksi di padi bagi petani lokal di Muaro Jambi menurun drastis berdasarkan catatan dari Dinas Pertanian setempat. Untuk produksi di tahun ini ada penurunan. Namun meski ada penurunan, untuk harga beras di pasaran seperti terpantau di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi masih stabil. Untuk beras premium sendiri masih di harga sekitar Rp16.000 per kilogram. Sementara untuk per karungnya sendiri untuk harga beras premium di harga Rp340.000 untuk per sak atau 20 kg. Sementara untuk harga beras medium sendiri di Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi, hingga saat ini para pedagang masih sulit untuk menemukan beras jenis
premium. Selain untuk beras terpantau pada pagi tadi pemirsa, untuk komoditas seperti telur dan daging ayam masih stabil harganya. Untuk telur sendiri per 1 biji masih di harga Rp1.800 per butir, sementara untuk 1 piring yang dengan isi 30 biji itu di harga Rp55.000. Sedangkan untuk harga ayam sendiri pemirsa masih dijual di harga Rp25.000 per kilogram. Namun pantauan dari kami untuk harga komoditas hasil pertanian seperti cabai merah pemirsa di Pasar Sengeti Muaro Jambi di hari ini jauh menurun, jadi di harga Rp18.000 per kilogram. Harga ini telah berlangsung sejak 2 bulan terakhir dikarenakan stok ataupun ketersediaan cabai di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi yang melimpah, baik itu hasil dari petani lokal maupun dari Pulau Jawa. Sementara koordinasi kami dengan pemerintah setempat mengatasi harga cabai yang jauh menurun yang telah berlangsung hampir 2 bulan ini, pemerintah akan mengambil kebijakan di mana bahwa seluruh ASN di Pemkab Muaro Jambi diminta untuk membeli hasil panen cabai merah di petani lokal. Ini membantu petani agar mereka tidak merugi yang jauh signifikan. Sementara Dinas Pertanian juga menyiapkan bantuan seperti bibit dan pupuk bagi petani cabai yang kini mengalami kerugian karena di harga yang jauh menurun, yakni Rp18.000 per kilogram. Ya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Azam atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.